Halo semuanya dari Desa Kalidengan, balik lagi bersama saya, Leon Davin dari tim KKN PPM UGM 2021 Kalidengan. Kali ini, saya ingin izin berbagikan materi mengenai pentingnya pencatatan inventoris maupun transaksi dalam sebuah bisnis. Yuk, mari kita mulai. Pertama-tama, kita akan membahas mengenai inventoris. Inventoris sendiri dibagi menjadi dua tipe, yaitu inventoris fisik dan inventoris non-fisik. Inventoris fisik ini merupakan bentuk asli dari produk yang kita jualkan atau kita tawarkan. Sedangkan untuk inventoris non-fisik merupakan pencatatan terhadap barang-barang yang kita simpan. Bentuk non-fisik sendiri seringkali dilupakan. Padahal ketika melakukan bisnis, kita seringkali melakukan penjualan ataupun pembelian ataupun transaksi-transaksi lainnya berdasarkan jumlah stok yang tersedia dalam penyimpanan kita. Sehingga adanya pencatatan aslinya akan sangat memudahkan pelaku bisnis untuk melakukan seluruh kegiatan tersebut. Karena dengan adanya pencatatan, ia tidak perlu nih menghitung-hitung ulang terus-menerus setiap kali ingin melakukan sebuah transaksi. Di sini kita akan fokus membahas pencatatan inventory atau inventory non-fisik. Pertama-tama, dengan melakukan pencatatan inventory secara berkala, pelaku bisnis dapat melakukan pemetaan kapasitas tempat penyimpanan produk serta menentukan jadwal produksi yang terbaik. Misalnya saja, dengan data berapa lama waktu yang dibutuhkan agar sebuah produk habis terjual, sang pelaku bisnis dapat melakukan penyimpanan produk secara efisien dan secukupnya saja tanpa perlunya mengeluarkan uang yang tidak dibutuhkan. Kedua, dalam berbisnis, penjualan meningkat secara mendadak itu bisa terjadi kapan saja. Sehingga sang pelaku bisnis tentunya harus menyimpan cadangan produk yang selalu ada dan siap untuk dijual ketika penaikan penjualan ini pun terjadi. Namun, terkadang sang pelaku bisnis ini pun tidak tahu nih berapa unit cadangan yang harus ia simpan, sehingga ia mungkin membeli 100 ketika yang terjual hanya 20, ia membeli 200 ketika yang terjual hanya 50, dan seterusnya. Namun, dengan adanya data hasil pencatatan pergerakan barang jualan, sang pelaku bisnis dapat lebih mengerti perilaku dari pelanggan-pelanggannya. Dengan begitu, jumlah cadangan yang disimpan pun akan menjadi lebih efisien dikarenakan tidak perlunya pembelian barang yang terlalu banyak sehingga membuang-buang uang. Misalnya saja, saya seorang pedagang yang ingin menyetok 100 barang tambahan untuk dijual ketika masa menjelang lebaran. Hal tersebut dikarenakan saya merasa ketika menjelang lebaran, jualan saya pun naik. Namun ketika saya melihat data pergerakan barang jualan saya, ternyata data hanya menunjukkan bahwa setiap tahunnya ketika menjelang lebaran, jualan saya hanya naik sebesar 30 unit. Dikarenakan hal tersebut, saya memutuskan untuk tidak membeli 100 unit produk cadangan, namun saya memutuskan untuk hanya membeli sebesar 40. Dari situ, saya bisa memotong pengeluaran saya yang tidak berguna, sembari menyimpan produk cadangan untuk meningkatkan penjualan. Ketiga, secara general, pencatatan inventoris dapat mempermudah para pelaku bisnis untuk mengatur arus pergerakan produknya dengan lebih baik, sehingga mereka dapat meminimalisir pengeluaran-pengeluaran yang berlebih, sembari meningkatkan keuntungan mereka secara efisien. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai faktur, terutama pembuatan, penyimpanan, dan pengiriman sebuah faktur dan apa yang pentingnya dari sebuah faktur dalam sebuah bisnis. Selain pencatatan inventoris, pencatatan transaksi pun tidak kalah pentingnya dalam sebuah bisnis. Faktur adalah sebuah bukti transaksi yang terjadi di antara sebuah bisnis dengan bisnis lainnya, maupun di antara sebuah bisnis dengan pengguna produknya. Faktur ini juga sering dikenal sebagai nota. Faktur sendiri terbagi menjadi dua, yaitu faktur pembelian dan faktur penjualan. Faktur penjualan sendiri adalah faktur yang diberikan kepada pelanggan ketika pelanggan tersebut membeli barang atau jasa yang kita tawarkan. Sedangkan faktur pembelian adalah faktur yang kita keluarkan ketika kita ingin melakukan pembelian barang ataupun jasa dari bisnis lainnya untuk dijual kembali atau diolah menjadi sebuah produk baru yang nantinya akan kita jual. Biasanya, faktur yang sudah dibuat ini akan disimpan dan nantinya direkap untuk menjadi dua buah buku besar, yaitu buku neraca keuangan dan buku laba rugi. Buku neraca keuangan sendiri memiliki fungsi menggambarkan jumlah aset beku seperti gedung, jumlah aset cair seperti hasil penjualan, jumlah modal dari pemilik-pemilik bisnis, serta jumlah kewajiban yang masih harus dibayarkan oleh bisnis tersebut. Biasanya kita kenal juga dengan istilah hutang. Ketiga komponen tersebut, yaitu aset, hutang, dan modal, akan membentuk yang dinamakan arus pergerakan uang dari sebuah bisnis dalam sebuah periode tertentu. Konsep dari neraca keuangan pada dasarnya adalah jumlah aset harus setara dengan jumlah modal dan jumlah kewajiban hutang yang harus dibayarkan oleh bisnis tersebut.
Sedangkan untuk buku laba rugi memiliki fungsi untuk menggambarkan keuntungan dari sebuah bisnis dalam satu waktu tertentu. Untuk mengetahui perbedaan dari kedua buku tersebut secara lebih jelas, saya akan menjelaskan dengan contoh. Contoh pertama, dalam buku neraca keuangan, kita akan dapat melontarkan pertanyaan seperti berikut. Jumlah aset saya selama 6 bulan terakhir berapa ya? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, buku neraca keuangan akan menghitung seluruh transaksi yang terjadi dalam 6 bulan terakhir untuk menghasilkan sebuah jawaban. Sedangkan dalam buku laba rugi, kita tidak dapat melontarkan pertanyaan seperti tersebut dikarenakan sifatnya buku laba rugi yang non-periodik. Namun, kita dapat mempertanyakan hal seperti ini. Per tanggal 30 Juli 2021, keuntungan bisnis saya berapa ya? Di mana nanti buku laba rugi akan menghitung seluruh transaksi sampai per tanggal 30 Juli 2021 untuk menghasilkan sebuah jawaban. Pencatatan kedua hal tersebut sangatlah penting bagi sebuah bisnis untuk mengetahui arus pergerakan uang dari bisnis tersebut. Jika arus perputaran uang ini sehat, maka dapat dikatakan sebuah bisnis berjalan lancar. Namun, hal yang sama pun berlaku sebaliknya. Ketika sebuah arus perputaran dari sebuah bisnis tidak sehat, maka dapat dikatakan bahwa bisnis tersebut tidak lancar. Seringkali dalam melakukan bisnis, kita merasa bahwa jumlah penjualan kita aslinya sudah besar. Namun entah mengapa uang yang kita terima tidak sesuai dengan hasil penjualan kita. Hal tersebut bisa disebabkan akibat pelanggan-pelanggan yang membayar dengan telat. Sehingga memang jika kita pilih dari segi penjualan, bisnis kita dapat dikatakan sukses. Namun, dikarenakan arus uang masuk itu berjalan lebih lambat daripada arus uang keluar, maka usaha bisnis kita pun dapat dikatakan tidak sehat dikarenakan arus pergerakan ini memiliki nilai negatif. Efek dari arus perputaran yang bernilai negatif mengindikasikan bahwa meskipun penjualan kita besar, kita tidak dapat melakukan pembelian ke supplier kita dikarenakan uang yang belum kita terima. Tentunya hal tersebut akan menghambat proses bisnis kita kepada pelanggan-pelanggan lainnya. Nah, setelah mengetahui pentingnya pencatatan transaksi dan pencatatan inventoris dalam sebuah bisnis, langkah selanjutnya adalah untuk melakukannya. Pencatatan seringkali dilakukan dengan cara tradisional, yaitu dengan cara menulisnya sendiri secara manual. Namun, cara tersebut sangatlah memakan waktu dan sangat berbahaya dikarenakan besarnya kemungkinan terjadinya kesalahan manusiawi ataupun rusaknya atau hilangnya faktur-faktur tersebut. Nah, maka dari itu, saya ingin memperkenalkan cara yang lebih baik dalam melakukan pencatatan-pencatatan ini melalui sebuah aplikasi. Dengan terjadinya digitalisasi pencatatan, maka seluruh permasalahan pencatatan yang tradisional pun dapat terselesaikan. Hal tersebut disebabkan karena data akan disimpan digital sehingga tidak mungkin untuk rusak ataupun hilang, dan kesalahan perhitungan pun dapat diminimalisir karena perhitungan akan dilakukan oleh sebuah mesin. Nah, menarik banget kan teman-teman? Yuk mari kita ulik aplikasi Paper ID. Berikut tampilan awal dari aplikasi yang akan saya jelaskan. Aplikasi sendiri bernama Paper ID. Paper ID hadir dalam dua versi, yaitu versi web dan versi Android. Untuk tutorial kali ini, saya akan menjelaskan penggunaan Paper ID melalui web. Pertama-tama, kita akan melakukan pendaftaran akun terlebih dahulu. Di sini kita akan memasukkan email kita, yang dimana saya akan memasukkan email sementara, dan kita akan memasukkan password ke akun kita. Selanjutnya, kita akan mengisi beberapa informasi sederhana lanjutan. Pertama, kita akan mengisi nama pengguna, serta nomor telepon dari pengguna. Selanjutnya, kita akan memilih jenis badan usaha kita, di mana di sini akan saya isi perorangan, dan nama dari usaha kita. Di sini saya beri nama Toko Sukses. Selanjutnya, kita akan memilih bidang di mana usaha kita bergerak, di mana di sini saya memilih alat pembersih rumah dan peralatan dapur. Selanjutnya kita akan memilih kategori usaha kita, di mana di sini saya memberi peran saya sebagai jual beli atau distributor. Selanjutnya kita akan melihat settingan dari faktur-faktur yang akan terbuat secara otomatis, di mana settingan-settingan selanjutnya dapat dikonfigurasi setelah mendaftar. Berikut tampilan ketika kita sudah masuk ke dalam akun Paper ID. Tahap pertama, kita akan membuat mitra.
Terdapat 3 jenis mitra, yaitu supplier, client, atau keduanya. Di sini, saya akan memasukkan data supplier saya terlebih dahulu. Setelah memasukkan data supplier, saya akan memasukkan data pelanggan dari bisnis saya. Setelah data kedua partner sudah dimasukkan, tahap selanjutnya adalah memasukkan produk kita. Di sini saya memberi nama produk saya bola basket. Terdapat juga kolom harga beli dan harga jual. Harga beli harus diisi sesuai dengan jumlah uang yang kita keluarkan ketika kita membeli barang tersebut dari supplier kita. Di sini saya memasukkan harga beli sebesar 30.000, yang berarti setiap satu bola basket saya membutuhkan uang 30.000 untuk membelinya dari supplier saya. Setelah itu, saya memasukkan harga jual sebesar 45.000. Di sini harga jual adalah harga yang saya jual kepada pelanggan-pelanggan saya. Selanjutnya, kita dapat menyalakan fitur track stock, di mana ia akan melakukan tracking stok dari produk bola basket secara otomatis. Di sini saya memasukkan jumlah awal produk sebesar 20, dan saya memasukkan harga pokok penjualan unit sebesar 30.000. Harga pokok penjualan per unit adalah harga yang kita keluarkan secara total untuk menjual satu bola basketnya. Dikarenakan saya bersifat distributor yang hanya menjual kembali barang-barang yang saya beli dari bisnis lain, maka harga pokok penjualan per unit saya pun setara dengan harga beli untuk produk tersebut. Setelah produk berhasil ditambahkan, langkah selanjutnya adalah membuat faktur transaksi. Terdapat 2 jenis faktur yang dapat dibuat dalam Paper ID, yaitu faktur penjualan dan faktur pembelian. Di sini, saya akan mencontohkan pembuatan faktur penjualan terlebih dahulu. Dikarenakan tadi kita sudah memasukkan data mitra pelanggan, maka di sini kita dapat langsung memasukkan data tersebut ke dalam faktur. Hal tersebut sama dengan produk, di mana kita dapat memasukkan produk yang sudah kita masukkan secara langsung ke dalam faktur. Di sini, saya beri contoh bahwa pelanggan membeli 2 buah bola basket. Invoice sendiri dapat dikirimkan kepada pelanggan yang bersangkutan. Tentunya, untuk mengirimkan faktur tersebut, kita harus memasukkan data kontak pelanggan tersebut. Selanjutnya, kita akan membuat invoice pembelian. Invoice pembelian sendiri adalah invoice yang kita keluarkan ketika kita membeli barang dari supplier-supplier kita. Untuk cara pembuatan faktur pembelian, aslinya sangat mirip dengan pembuatan faktur penjualan, di mana kita hanya perlu memasukkan mitra kita dan memasukkan produk yang ingin kita beli. Dikarenakan kita menyalakan fitur track stock ketika kita memasukkan produk bola basket, maka dapat dilihat bahwa kuantitas kita sudah berkurang menjadi 18 dikarenakan sudah terjual 2 kepada pelanggan kita. Kali ini saya akan membeli 5 buah bola basket. Terakhir, kita akan mengecek kembali jumlah produk bola basket kita. Nah, sudah terlihat bahwa kuantitas bola basket kita sudah berbeda dengan apa yang saya masukkan di awal. Saya memasukkan produk awal tadi berjumlah 20. Setelah itu, saya membuat invoice penjualan di mana seorang pelanggan membeli 2 buah bola basket, sehingga kuantitasnya pun menjadi 18.
Namun, setelah itu, saya juga membuat invoice pembelian di mana saya membeli 5 buah bola basket. Maka dari itu, jumlah produk bola basket kita di akhir menjadi 23. Aplikasi Paper ID juga dapat menghasilkan laporan-laporan yang dibutuhkan untuk keperluan bisnis. Sekian tutorial sederhana saya terhadap aplikasi Paper ID. Saya harap aplikasi ini dapat membantu para pelaku bisnis untuk melakukan bisnisnya secara lebih efisien. Jika memiliki pertanyaan mengenai penggunaan Paper ID, silakan hubungi saya melalui WA. Sekian video materi dari saya. Jika ada kurang dalam berbahasa, saya izin mohon maaf dan terima kasih sudah menonton sampai akhir.